Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita akan langsung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sedang berlangsung adalah sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan tanyakan langsung pada reporter atau jurnalis Kompas TV yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sejak tadi memantau jalannya sidang, ada Putu Trisnanda. Putu, sampai saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan keterangan-keterangan apa saja yang menarik dalam kesaksian mereka? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Dari ke-12 orang saksi memang sudah ada beberapa yang kemudian diperiksa, termasuk diantaranya ada kedua orang tua dari almarhum ataupun juga mendiang Yosua, kemudian juga adik dari Yosua ini sudah memberikan kesaksian. Sebetulnya dari beberapa pihak, ini juga salah satunya tadi yang ditanya atau sempat diperiksa diminta kesaksian adalah pihak yang memberi formalin pada Yosua, dan juga ini untuk memperpanjang masa formalin yang katanya ini sudah habis, jadi harus kemudian cepat dimakamkan. Ini juga dari Sungai Bahar juga sudah dimintai kesaksian. Sebetulnya yang kemudian menarik dari jalannya sidang pada siang hari ini, Radi dan juga saudara, ini adalah berkaitan dengan apa yang coba digali. Karena kalau kita lihat berbicara soal keluarga dari Yosua Huta Barat sendiri, ini sudah mengikuti proses persidangan, baik itu memberikan kesaksian untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kemudian juga memberikan kesaksian untuk Richard Eliezer pada beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kembali memberi kesaksian untuk dua terdakwa pembunuhan berencana Yosua, yakni adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Yang kemudian menarik kalau kita lihat bagaimana kronologi dari kematian Yosua Huta Barat yang diterima ataupun juga yang dialami dan dilihat oleh keluarga Yosua, ini memang tidak terlalu berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan atau sempat disampaikan pada persidangan sebelumnya. Bagaimana kemudian adik dari Yosua ini dipanggil untuk kemudian berangkat ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri, lalu juga ada beberapa hal yang menghambat Reza atau Mahareza Huta Barat untuk mendapatkan informasi penyebab dari kematian sang kakak. Ada dokter yang katanya menyampaikan informasi terkait dengan otopsi pertama di Kramat Jati, tapi kemudian dihentikan, lalu juga diminta untuk terbang ke Jambi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih sama dan konsisten kalau saya lihat bagaimana kemudian kesaksian yang diberikan dari Richard Eliezer sampai dengan menjadi saksi pada hari ini. Yang kemudian menarik dan juga tentu saja berhubungan dengan terdakwa yang dihadirkan hari ini, yaitu Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, adalah bagaimana kemudian saksi-saksi yang dihadirkan hari ini mengenal para terdakwa. Jadi dari tadi dimulai pada memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, begitu sampai dengan saat ini berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ataupun juga ditanyakan oleh majelis hakim ini berkaitan dengan bagaimana profiling dari para terdakwa yang dikenal atau diketahui oleh pihak keluarga. Beberapa yang menarik ini tadi disampaikan oleh adik dari Yosua Huta Barat, Mahareza Huta Barat, yang menyebut bahwa sebetulnya untuk Kuat Ma'ruf sendiri memang pernah dikenalkan oleh Yosua Huta Barat, tetapi tidak banyak informasi yang dimiliki terkait dengan Kuat Ma'ruf karena tidak mengetahui pekerjaannya apa, tidak mengetahui tugas-tugas yang diberikan atau diperintahkan oleh Ferdy Sambo kepada Kuat Ma'ruf begitu di rumah. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang hanya diperkenalkan saja satu kali pada saat itu bahwa Kuat Ma'ruf adalah pihak ataupun juga orang yang juga bekerja untuk Ferdy Sambo. Nah, kemudian untuk Ricky Rizal sendiri atau terdakwa Ricky Rizal yang disampaikan oleh Reza ini berkaitan dengan beberapa hal juga yang tentang profiling. Tadi kalau saya ingat bagaimana kemudian jalannya sidang, ini majelis hakim sempat menanyakan mengenal Ricky Rizal atau tidak, kemudian sempat bertemu atau tidak, dan sama apa pekerjaan dari Ricky. Nah, kalau tadi disampaikan memang tidak banyak interaksi yang dilakukan antara Reza dan juga Ricky Rizal, tetapi ada beberapa kesempatan di mana keduanya ini bertemu saat ke Saguling ataupun juga dalam kesempatan-kesempatan lain. Nama Ricky Rizal juga beberapa kali disebut oleh sang kakak, yakni mendiang Yosua Huta Barat, tetapi hanya sebatas obrolan biasa saja. Artinya kalau kita lihat dari pernyataan Reza tadi, memang tidak ada arah ataupun juga ancaman dari Ricky Rizal ataupun Kuat Ma'ruf, ataupun tidak pernah ada konflik di antara dua orang ini yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga.
Satu hal yang saat ini memang masih menjadi tanda tanya besar dan diuji oleh majelis hakim adalah apa sebetulnya motif dari pembunuhan atau pengambilan nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini yang coba digali. Memang kalau kita dengar bagaimana kemudian pernyataan dari Samuel Huta Barat, ayah dari mendiang Yosua, ini sempat menyampaikan Yosua itu sangat tertutup, menjaga sumpah jabatannya, menjaga sumpah tugasnya begitu, bahwa tidak banyak yang disampaikan yang berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi yang diketahui oleh pihak keluarga adalah Yosua selama berada di Jakarta ini dalam kondisi yang baik, juga Putri Chandrawati, Ferdy Sambo dan orang-orang di sekitarnya ini baik. Memang sempat ada konflik dengan salah satu pihak, ini juga merupakan anak buah dari Sambo yang bernama Daden. Nah, ini juga sempat disampaikan ke muka sidang, tetapi memang sampai dengan saat ini belum dihadirkan sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita tarik lagi ke ruang sidang yang saat ini masih berlangsung, begitu Radi dan juga saudara, ini masih berkaitan dengan apa keterlibatan, apakah sempat ada konflik, apakah sempat ada ancaman yang diterima Yosua dan kemudian disampaikan kepada pihak keluarga. Ini yang masih coba digali sampai dengan saat ini. Tadi juga berkaitan dengan petugas atau petugas kesehatan medis yang dari Sungai Bahar, ini juga ditanya oleh majelis hakim terkait dengan apa tugasnya ketika berada di Sungai Bahar, dan memang tadi disampaikan bahwa memang sudah biasa menyuntikan formalin, tidak mengenal mendiang, ini diminta untuk datang menyuntikan formalin agar bisa dilihat lebih lama begitu oleh pihak keluarga, dan hal ini juga tidak terlalu panjang tadi digali. Kalau kemudian bertanya begitu, apakah dengan ke-12 orang saksi yang kalau kita lihat dibandingkan dengan sidang-sidang kemarin, ini berjalan lebih cepat, apakah sidang bisa selesai lebih cepat? Tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa pihak keluarga ini sudah dimintai keterangan sebanyak 3 kali, jadi memang untuk hari ini fokusnya adalah mempertanyakan yang ada kaitannya dengan terdakwa. Tetapi kalau bicara soal kronologi dan lain sebagainya, ini tidak terlalu didalami karena selama memberikan kesaksian sudah 3 kali, ini kesaksiannya masih konsisten. Jadi fokusnya memang untuk profiling dan melihat apa peristiwa penyerta ataupun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kematian Brigadir Yosua, interaksi antara terdakwa dan juga Brigadir Yosua, ini yang digali di persidangan, Radi. Waktu sidang dengan terdakwa Richard Eliezer kan ada saksi asisten rumah tangga dari keluarga Ferdy Sambo bernama Susi. Dia dihadirkan dan di sidang kemarin cukup heboh karena majelis hakim menganggap bahwa Susi ini banyak tidak konsisten pernyataannya dan bahkan cenderung berbohong begitu karena tidak sesuai pernyataannya dengan BAP. Dan Susi juga sempat menyebut beberapa kali ada nama Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal karena memang peristiwa di Magelang semua orang ini ada di sana. Nah, apakah untuk sidang kali ini Susi juga akan dihadirkan dan langsung dikonfrontir oleh majelis hakim dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Putu? Ya, Radi, betul sekali. Nama Susi ini menjadi perbincangan publik di mana kemudian kesaksiannya di ruang sidang ini juga dipantau betul oleh publik. Kata demi kata ini diperhatikan, apalagi ketika kemudian Susi ini mencabut keterangannya dan yang jujur adalah saat berada di ruang sidang begitu. Dicecar oleh majelis hakim dan salah satu pernyataan dari majelis hakim yang saya ingat pada saat itu yang disampaikan adalah kalau Anda terus tidak konsisten maka akan dihadirkan, dikonfrontir begitu dengan nama-nama yang sudah disebutkan di mana diantaranya ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ya. Tetapi nanti itu akan disampaikan pada agenda sidang selanjutnya. Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian proses persidangan pada hari ini dan yang juga sudah terjadwal sesuai dengan putusan ataupun lanjutan dari keputusan hakim pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, memang yang diagendakan hari ini adalah sidang pembuktian dengan 12 orang saksi di mana ada keluarga Yosua, ada kerabat Yosua, ada petugas dari Sungai Bahar dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat. Nah, untuk Susi ini memang tidak terjadwal akan dikonfrontir pada hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang majelis hakim ingin menggali kemudian menguji statement di antara masing-masingnya, ini Susi akan dihadirkan ke persidangan. Nanti kita harus menunggu dulu, Radi dan juga saudara, sampai dengan proses persidangan ini selesai, baru kita akan bisa mengetahui kisi-kisinya pada sidang selanjutnya, siapa saja pihak yang akan didatangkan ke muka sidang untuk kemudian memberikan kesaksian. Kita harap tentu kalau Susi dikonfrontir dengan kedua orang terdakwa ini bisa memberikan satu informasi yang lebih terang benderang untuk jalannya kasus ini dan akan memberikan keadilan tentunya nanti di saat majelis hakim memberikan vonis. Radi.
Ya, karena 12 saksi yang dihadirkan kali ini juga sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan Susi baru bersidang Senin kemarin dengan keterangan-keterangannya yang tentu saja menarik untuk kita tunggu apakah nanti akan dikonfrontir oleh majelis hakim kepada Kuat Ma'ruf atau juga Ricky Rizal. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda. Kami akan kembali lagi nanti kepada Anda untuk memperbarui informasi dari sana dan breaking news Kompas TV jeda sesaat. Kami segera kembali.